rendah hati, dan mendekat Tuhan. Bersama-sama, kita akan berhenti untuk refleksi dan mengisi waktu dan bersekutu dengan Tuhan kita yang baik. Ketika saya memasuki suasana doa, saya berhenti sebentar untuk bernafas secara perlahan. Mengambil nafas panjang secara pelan. Mengambil sikap tubuh yang hormat namun rileks. Memusatkan pikiran, perasaan yang terpecah untuk ditenangkan utuh menghadap hadirat Tuhan. Bapa di surga, tenangkan hatiku merenungkan firman-Mu. Dunia dan isinya kepunyaan-Mu. Alam semesta menyatakan kemuliaan-Mu. Manusia Kau ciptakan demi kemuliaan nama-Mu. Engkau telah mencipta kami bagi diri-Mu, dan hati kami tidak tentram sebelum istirahat di dalam Engkau. Saat ini, saya memilih untuk teduh dan bergabung dengan pujian bersama seluruh orang kudus di dalam firman Mazmur 131. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku di dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika aku merenungkan firman-Mu, hatiku terpaku dengan kalimat di Mazmur Ziarah Daud yang mengatakan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Kalimat aku tidak tinggi hati atau sombong itu menggetarkan hatiku. Karena seringkali kusadari aku seorang yang sombong. Sombonglah yang menjadikan malaikat menjadi iblis. Sombonglah yang menjadikan manusia mirip iblis. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tanpa kasih, semua perbuatan pelayanan kita sia-sia. Tanpa kasih, semua karunia menjadi sia-sia. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, di mana aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sola. Bapa di surga, aku mengaku bahwa seringkali aku sombong. Seringkali aku memegahkan diri. Aku mengaku dosa bahwa seringkali aku menjadikan diriku pusat alam semesta. Aku ingin diakui. Aku ingin dihargai. Aku mencuri kemuliaan-Mu. Tuhan, ampunilah dosaku yang besar ini melalui perantaraan karya anak-Mu. Bapa di surga, tolong pulihkan visi hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, tolong aku mengikuti teladan-Mu di dalam kerendahan hati. Roh Kudus, bekerjalah di dalam diriku untuk hidup mengasihi dan merendahkan diri. Bapa di surga, aku teringat akan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini merendahkan dirinya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja segala raja, tetapi Engkau mengambil rupa seorang hamba dan melayani kami manusia berdosa. Engkau penguasa alam semesta, tetapi Engkau membiarkan dirimu menjadi terbatas untuk kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih inkarnasi. Bapa, hari ini aku berkomitmen untuk belajar rendah hati. Aku akan merenungkan teladan kerendahan hati Tuhan Yesus dan mengaplikasikannya dalam hidupku. Roh Kudus, kiranya Kau materaikan firman di dalam kitab Filipi ini di dalam hatiku. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 1-11.